complicated when it hurts. Oke, halo semua dan akhirnya sampai kita di seri ketiga, yaitu di GP Portugal di sirkuit Portimao. Dan hari ini kita udah berada di Q1 dan kita gagal tembus ke Q2 gara-gara ada cuaca yang cukup parah, yaitu hujan dan cukup deras banget. Makanya hari ini nggak bisa untuk berada di Q2 dan kita hanya bisa untuk stuck dan hanya bisa untuk berada dari posisi ke-18 di sesi kualifikasi di GP Portimao. Jadi karena di sini layoutnya kurang cocok buat balapan hujan, makanya kita hari ini nggak bisa untuk tembus ke Q2 dan itu luar biasa sulit banget. Kecuali hari ini di race-nya itu dengan cocok Claudi kita udah bisa, karena biasa itu kalau kita balapan kering lebih bisa optimal aja mengendalikan motor dan nggak perlu takut dengan percikan air yang ada di track. Soalnya kalau dengan layout sirkuit seperti ini naik turun ya udah kayak gunung, itu kita bakalan kesusahan kalau balapan hujan, karena biasa kalau di exit corner yang menanjak itu menjadi hal yang cukup sulit banget dan kita pasti nggak bakal bisa untuk menang di sesi race-nya dengan kondisi hujan di sini. Tapi hari ini beruntungnya sih kita bakal balapan kering meskipun cloudy, tapi nggak bakal turun hujan karena kita nggak ada balapan flag to flag, nggak ada juga fitur dan indicator, makanya kita masih aman aja untuk berada hari ini di sesi race-nya dengan cuaca yang cukup cloudy. Ya soalnya kita kalau balapan hujan yang nggak bisa gunain TCS 3 yang emang notabene kita lebih cenderung sering menggunakan TCS 3 atau mungkin bahkan 4 supaya bisa lebih nendang aja performa dari motor ini cuy. Karena kalau kita ngurangin TCS di kondisi wet track itu luar biasa, slidingnya parah banget cuy. Ngalahin kalau wah pokoknya parah banget sih asli, nggak bisa kita toleransi. Nah saat ini Rizrio bakalan start dari posisi ke-18 dan ini mekanik kita kok kembar ya kayak Upin Ipin cuy. Ya elah, 3 orang loh pada botak semua ya. Nah hari ini kita bakal karena cuaca di sini cloudy dan cukup kering, kita hari ini menggunakan kompon yang cukup lunak aja itu medium. Kita nggak perlu pakai hard dan hard karena suhu juga lumayan dingin hari ini. Jadi semoga hari ini dengan kondisi medium bisa membawa kita untuk berada ke zona poin, karena kita hari ini nggak memiliki target tinggi kecuali bisa selamat aja di sini dengan kondisi layout yang sangat ekstrim banget buat pembalap cuy. Nah saat ini sesi warming up lap, Marquez bakalan start dari posisi 9 dan Ducati lagi-lagi kita gagal untuk ngelakuin sesi warm up gara-garanya kita hari ini nggak ada yang ngedorong, nggak kayak kemarin di 2 seri terakhir di GP Qatar sama GP Doha. Semoga hari ini kita bisa meraih posisi zona poin supaya bisa mengamankan posisi kita yang ada di klasemen saat ini. Oke, semangat. Oke semua, ini dia sesi race kelas MotoGP untuk seri Portimao Portugal Grand Prix Round 3 and on the way. Saja dari Aramco berusaha merangsek ke dalam zona poin di dalam posisi 15 mendekati lagi Alex Marquez. Ada kontak tadi sama Salvadori hingga saat ini kita berhasil merangsek ke dalam pos 16 mengejar Taka Valentino Rossi. Kita lampaui di entry kanan tikungan ketiga dan menuju dengan keempat Marc Marquez, bakal kita overtaking, beneran nomor kibar kita overtaking Marquez, bagus sekali akhirnya, luar biasa overtaking dari Rizrio kepada Marquez tadi, luar biasa, sangat bagus sekali, langsung ngeblocking. Saat ini tikungan kelima kembali Marquez merangsak, mendobrak kita hingga dia crash cuy. Ya ilah, dikira ngedefense malah dia crash cuy. Dan saat ini Taka Alex Rins masih berduel dengan Rizrio menuju exit corner yang menanjak yaitu di ke-8 dan kita berhasil kali ini mendekati lagi banyak ya, dan kita tembus ke berada dalam posisi 10 besar, dimana hari ini kita bakal fokus mendekati banyak ya dari sisi kanan. Bisakah dan ada peluang kita langsung overtaking dari celah dari sisi kanan, akhirnya kita berhasil menggeser dominasi Ducati di posisi ke-8 hingga saat ini Alex Espargaro menjadi target kita selanjutnya. Breaking kembali final sektor Aprilia RSGP melawan masih bertahan terangan Ducati Desmo GP21 di final sektor Portugal Grand Prix dan banyaknya masih melawan, masih kita fight back lagi. Akhirnya kita berhasil melawan balik serangan dari Francesco Bagnaia. Saatnya kita mencoba slip trim dari belakang Alex Espargaro. Mampukah? Saat ini kita overtake di kanan, kita lampaui Aprilia di track lurus. Wah, tikungan pertama, hati-hati. Ini bahaya ini kalau kita sampai telat ngerem kita bakal stop cuy.
Kayaknya lebih tepatnya sih kita bakal kejungkel kalau kita sampai telat ngerem dari situ udah saat ini. Di tikungan ketiga, dan tadi terjadi sebuah crash di lap pertama. Entah siapa yang menjadi korban karena tadi kayaknya bendera kuning berkibar cukup lama, yang berarti itu lebih dari satu pembalap yang crash. Dan pastinya sangat parah juga karena ini traffic lagi rame tadi di lap pertama, makanya pasti bakal membuat gerombolan pembalap yang jatuh mungkin aja sih. Dan saat ini Johan Zarco di posisi ke-6, dan luar biasa kita kalau cuaca kering. Tadi emang sih di sesi FP4 kita sempat tembus ke posisi 10 besar, tapi di kualifikasi karena hujan kita gagal cuy. Kita nggak bisa untuk berada di Q2 secara langsung. Karena emang ini kalau kita balapan dengan kondisi wet track di sini dengan TCS 4 itu kita bakal nge-sliding banget. Kita mau nggak mau harus pakai TCS 5 yang powernya kayak dipotong cuy, kayak disunat. Makanya kita nggak bisa untuk optimal di kualifikasi dengan kondisi hujan. Apalagi kalau udah di entry corner, yang mana kita kadang nih ya, ini ada yang gue heran kenapa kalau di entry corner perbandingan antara cuaca kering sama hujan itu ada yang beda banget cuy. Dimana kalau kita balapan kering kita ngebreakingnya harusnya lebih early braking, tapi di hujan entah kenapa kita harus late braking. Secara logikanya kalau kita balapan hujan itu kita harus early braking dan mengambil jarak braking point lebih jauh daripada kita balapan di cuaca kering, dan itu nggak berlaku di sini, malah sebaliknya loh ini. Tapi dari early braking tadi masalah pengereman di entry corner, tapi tenang emang ada beberapa kelebihan juga, dimana kalau di cuaca kering kita bisa lebih dominan kalau udah menggunakan TCS 4 atau 3 karena itu nggak terlalu berpengaruh sama sliding. Yang penting kita udah bisa ngatur posisi kemiringan dari motor kita. Jadi pokoknya kalau hujan tuh kita bakal kesusahan di exit corner sama di tikungan. Kalau entry corner itu jauh lebih mudah daripada dengan cuaca kering. Nah, saat ini di belakang masih ada Peko serta Taka yang berusaha mendekati Ducati Aramco, dan bener aja kali ini Peko Bagnaia dan juga Taka Naga berhasil melampaui Ducati Aramco. Hingga saat ini kita bakal melawan lagi Takaki Nakagami. Dari si kiri masih mendapatkan peluang, dari si kanan bisa karena kita masuk overtaking cukup paksa, dan hari ini kita berhasil melampaui Ducati, mesin Honda, dan Taka malah crash. Hingga kali ini Paul Espargaro lepas. Ducati Aramco Rizrio malah ngebikin insiden dengan Taka tadi. Hingga saat ini kita malah tergeser ke dalam di luar dari posisi 7 besar. Itu di posisi 8. Saat ini kita masih berjuang untuk kembali mengambil alih posisi 7 dari Paul Espargaro di entry corner final sektor tikungan ke 13. Dan di tikungan ke 14 sanggupkah Rizrio untuk mendekati lagi Paul Espargaro? Karena kalau kita nggak bisa ngikutin Paul nantinya di exit corner di tikungan terakhir, kita mungkin nggak bakal bisa untuk memiliki momentum supaya bisa mengambil alih posisi 7 yang ada di depan. Saat ini saatnya mengejar dengan mencoba TCS angka 1 di trek lurus. Saatnya mendekati Paul Espargaro dari si kanan, dan akhirnya luar biasa Ducati Aramco comeback dalam posisi 7. Hingga saat ini di first corner coba lebar. Hati-hati ke fokus fighting. Tikungan kedua, tikungan ketiga kita breaking kembali di sektor kedua awal. Joan Mir, Fabio Maverick masih mengisi besar. Saat ini kita masih berusaha, masih ada overtaking dari Paul Espargaro, berusaha fight back Rizrio tadi. Hingga saat ini kita harus melawan balik Paul Espargaro untuk posisi 7. Saat ini ada peluang, ada celah di exit corner, high speed corner tikungan ketiga, masih mengejar, mencari peluang kosong dari Paul Espargaro. Kita breaking kembali di entry corner tikungan ke-7, dan tikungan ke-8 kita lampaui lagi, kita paksa Paul melebar, dan akhirnya kita berhasil mengakuisisi posisi ke-7 dari pembalap Honda soalnya itu Paul Espargaro. Luar biasa, menanjak lagi up to the hill tikungan ke-8, 9, dan tikungan ke-10 perlahan masuk cukup tajam. Dan akhirnya hari ini kita udah bisa berada di posisi 7 lagi, dan saya bertahan dari kejaran Peko dan juga Alex Rins yang sepertinya Paul Espargaro udah digeser sama dua pembalap tersebut yang ada di belakang kita. Hingga saat ini kita di belakang masih ada Peko serta Paul Espargaro yang berusaha merangsak dengan sangat paksa, dan kita harus hati-hati di 3 lap tersisa, tepatnya di final sektor lap keempat. Dan saatnya menuju exit corner di trek lurus. Johan Zarco, Miguel Oliveira masih berada di depan kita yang belum bisa kita kejar karena kita memiliki gap yang sangat jauh sekali, yaitu 3 detik dari si Johan Zarco dan 7 detik dari si Joan Mir.
Kita break kembali di First Gunner lap kelima. 2 lap tersisa MotoGP Portugal. Fokus keep fighting. Kita masih bisa bertahan dengan kondisi bas belakang yang masih ada di kisaran 20-30% dengan grip yang masih cukup bisa kita gunakan untuk bertahan di sini. Exit corner. Luar biasa, hari ini kita udah bisa berhasil tadi berduel dengan Pol Espargaro melawan Meiko. Hingga tadi di lap pertama kita udah bisa ngelihat aksi ada dadang lebar dong. Aduh, kurang fokus. Oke, hati-hati. Wah, gokil cuy, kita makin dideketin lagi sama si Peko dan juga si Alex Rins nih. Hati-hati, kita nggak boleh ceroboh lagi karena ini biasa 2 lap terakhir emang rawan-rawannya kita kondisi ban yang udah mulai tergerus, tapi kita masih bisa bertahan sini. Kita fokus aja, nggak boleh pikirin yang lain selain bertahan di posisi 7. Meskipun nanti bakal ada serangan, kita nggak boleh gegabah, kita nggak boleh terlalu ceroboh untuk mengambil keputusan agar kita nggak sampai terlibat insiden lagi. Saat ini menanjak up to the hill, tikungan ke-12, 13 dan kita break kembali. Saat ini final sektor. Sementara Joan Mir, Fabio Maverick masih berada di besar, belum ada perubahan di posisi podium cuy. Hingga kali ini Johan Zarco, Miguel Oliveira masih berada di depan kita dan gak ada perubahan posisi antara pembalap nomor 1 hingga pembalap nomor 7 di lap kelima saat ini menuju lap ke-6. Oke, hari ini menuju lap terakhir Portugal Grand Prix GP Portimao dan saat ini kita menabrak dong. Wow, hampir aja kita tadi nabrak papan pitboard yang ada di sebelah kanan. Untungnya kita masih bisa untuk agak ngejauh ya. Oke, saat ini Peko Bagnaia di belakang dan Alex Rins masih berdua di belakang. Kita nggak boleh lengah, kita wajib waspada. Meskipun hari ini kita masih berada di posisi 7, tapi kita nggak boleh terlalu bahagia karena gap dengan rival di belakang masih cukup rapat dan masih memiliki potensi untuk bisa mengalahkan Aramco di sini. Oke, kita bagi kembali from race lebar lagi dan kita udah mulai kehilangan tingkat pengereman kita. Saat ini di belakang Peko Bagnaia, Pol Espargaro mengejar. Hati-hati, masih mendefense, cukup perlahan, mulai nervous, mulai grogi. Oke, exit corner, menanjak, semoga nggak pilih dan kita berhasil untuk masih berada di dalam posisi ke-7 hingga saat ini up to the hill. Tikungan ke-10 kita break kembali perlahan, cukup tajam, hati-hati. Luar biasa, sektor 3 dan menuju sektor 4. Semoga aja kita nggak sampai ada overtaking meskipun kita udah berada di final sektor dan tinggal dikit lagi kita harus bisa mempertahankan posisi 7 dari serangan Pol serta Francesco Bagnaia. Saat ini tikungan ke-14. Luar biasa, Pol kembali merasak. Repsol Honda berusaha masuk tadi, tapi saat kita berhasil bertahan dan untungnya kita nggak sampai di blocking atau block pass dari Pol Espargaro. Hingga saat ini Joan Mir menang kata posisi kedua hingga saat kita berhasil berada di posisi 7 di GP Portimao untuk Portugal Grand Prix seri ketiga di musim 2021. Luar biasa, akhirnya kita Aramco berhasil menunjukkan tajinya malah Ducati, Honda serta tadi juga ada pembalap dari Suzuki. Luar biasa. Hari ini kita meskipun nggak bisa untuk fight di podium, tapi kita nggak apa-apa, kita udah bisa bersyukur banget dengan hasil seperti ini. Karena hari ini kita startnya dari posisi ke-18 dan cukup jauh dari pole, tapi kita udah berusaha banget, kita udah bekerja keras hingga saat ini kita berada di posisi ke-7 dari hasil jerih payah kita yang tadi berusaha melawan sekaligus mendefense
habis-habisan serangan dari Ducati, Pole, dan juga dari si Suzuki. Hingga saat ini kita berada di posisi 7 di antara Pole dan juga Sion Zarco. Nah, di luar dari posisi 6 masih ada Alex Rins, Franco Morbidelli, Rossi, Brad Binder, Rico Conat, Alex Espargaro, Taka, dan juga Salvatore. Dan di luar dari posisi 12 masih ada Oke Martin, Alex Marquez, Petrucci, Marc Marquez, Enea, dan juga Luca Marini yang gagal untuk kembali lanjut balapan. Mungkin dia crash tadi ya, tapi nggak apa, dan semuanya nanti di next race Luca Marini bisa untuk berada di zona poin lagi dengan pembalap yang udah siap bersaing di baris tengah. Dan saat ini klasemen poin kita masih berada di posisi keempat dengan jarak 20 poin dari Fabio Quartararo, yang hari ini Fabio berhasil menggeser Oliveira yang sempat menjadi pimpinan klasemen. Dan hingga saat ini Yamaha sepertinya bakal berusaha lagi agar gelarnya yang hampir didapat musim lalu bisa tercapai nantinya di musim kali ini. Jadi semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu thank you nonton, dan sampai ketemu di race JP Heres, dan oke, bye, ciao.